Halo kawan Setara, selamat datang di Ngobrol Santai Setara bareng aku, Merisa Juanita, peneliti Setara Institute dan kawas kita Bonar Tigornai Paspos, peneliti senior Setara Institute dan Wakil Ketua Dewan Nasional. Kawan Setara, hari ini kita kedatangan tamu yang mungkin sebelumnya kawan Setara pernah nonton ya, udah nonton sebelumnya itu tentang mengenal agama Sikh. Nah, sekarang kita bakal mengenal agama Sikh di Indonesia. Nah, sebelumnya Kak Prem mungkin bisa perkenalan diri lagi ke kawan Setara. Ya. Terima kasih Kak. Halo kawan-kawan Setara, saya Prem Singh dari agama Sikh. Ya. Kak Prem Singh ini adalah tokoh muda dari komunitas Sikh di Indonesia. Nah, Kak Prem, bisa diceritakan sejarah awal mula Sikh datang ke Indonesia? Bisa. Oke. Bukti secara tertulisnya untuk di Indonesia memang belum ada secara jelas tentang Sikh. Tapi ada tertulis mengenai yang berasal dari India ke Indonesia. Itu adalah di akhir abad ke-19. Di akhir abad ke-19. Jadi sampai dengan awal abad ke-20. Nah, itu adalah faktor utamanya waktu itu Inggris menjajah India dan Sikh serta pasukan Gurkha ya. Pasukan Gurkha itu banyak yang direkrut dan dibawa ke berbagai negara. Jadi itulah bisa salah satu awal mula keluarnya Sikh dari Punjab ke berbagai macam negara termasuk kemudian ke Indonesia. Nah, faktor berikutnya itu adalah Indonesia sendiri waktu itu dijajah Belanda dan ada perusahaan perkebunan gitu yang membutuhkan tenaga keamanan. Nah, jadi yang datang dari India itu banyak direkrut oleh Belanda untuk bekerja sebagai petugas keamanan di perkebunan mereka. Gitu. Bukan karena ya itu, tapi juga ada faktor lain misalnya perdagangan. Perdagangan juga ada. Karena rata-rata kan orang-orang India itu kan berdagang di banyak negara kan karena memang pedagang ya. Betul Pak. Jadi yang dari jalur perdagangan ini mayoritasnya ke Jakarta. Ke Jakarta. Tapi kalau yang peternakan atau perkebunan itu Sumatera. Yang di Medan itu rata-rata adalah karena menjadi peternak, keamanan di perkebunan dan beternak. Iya. Akhirnya mereka menjadi peternak. Iya, betul. Dan awalnya sebelum di Medan tuh di Aceh. Di Aceh dulu. Di Aceh berkembang, kemudian banyak yang pindah ke Medan, waktu itu masih Sumatera Timur. Iya betul. Betul. Jadi ya, kan berarti ada dua pola ya. Berarti satu yang memang direkrut oleh Inggris. Atau perusahaan Belanda, dan satu lagi yang spontan. Spontan datang dengan sendirinya. Kebanyakan mereka yang berpedagang. Pedagang itu ke Jakarta. Sementara yang perkebunan atau peternakan tuh Sumatera. Aceh atau Medan. Gitu Pak. Nah, kalau yang di Jakarta itu tempat ibadah pertamanya itu yang di Tanjung Priuk. Itu nanti tahun depan adalah merayakan yang ke 100 tahun. Jadi 1925 yang di Jakarta. Sementara yang di Medan itu adalah sekitar 1912 kalau saya tidak salah. Lebih tua di Medan lebih tua ya. 1912 apa 18 begitu ya. Untuk penganut agama Sikh di Indonesia ini perkiraan ada berapa banyak? Nah, itu data pastinya juga belum ada semacam sensus yang bisa menunjukkan secara spesifik, tapi diperkirakan adalah sekitar 10.000 ya? Yang mayoritasnya adalah di Medan. Yang menjadikan agama Sikh ini adalah agama minoritas, jadi nggak banyak, tapi ya ada yang nggak sedikit juga, kayak gitu. Jadi Medan, Jakarta, ada lagi tempat lain? Ada di Palembang, ada di Surabaya, ada di Bali juga. Tapi rata-rata memang sebagian besar sekarang mereka profesinya adalah pengusaha, Iya. pedagang begitu. Pedagang. Ya.
Dan bagaimana pandangan terhadap agama Sikh untuk dari masyarakat, dan ada kesalahpahaman nggak sih dari cara pandang tersebut? Kalau masyarakat Indonesia sebenarnya secara umum dari awal kalau kita mengikuti sejarah kedatangan Sikh ke Indonesia, itu sangat menyambut kedatangan Sikh karena tidak ditemukan adanya penolakan terhadap orang Sikh yang datang. Berbeda mungkin dengan yang di Kanada, sempat ada tragedi Kamagata Maru ya. Tapi kalau di Sikh semuanya lumayan relatif baik ya, disambut oleh masyarakat dan hidup berdampingan. Dalam perjalanannya kita bersama-sama juga orang Sikh memberikan kontribusi kepada Indonesia. Masyarakat juga memberikan welcome sama kita. Nah, kalau kesalahpahamannya mungkin ya karena penampilan ya. Karena penampilan masih ada yang menganggap misalnya Sikh ini bagian dari Islam gitu. Terutama misalnya kalau saya menggunakan yang pakaian tadi itu yang warna putih gitu, kita berjalan gitu, nah nanti akan disapa Assalamualaikum Pak Haji gitu. Nanti, nah itu adalah salah satu yang pandangan masyarakat Indonesia lah seperti itu. Kak Pram jawabnya gimana? Kalau misalnya Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Iya, kita menjawab gitu aja. Tapi sekarang kalau dari komunitas Sikh yang cukup menonjol supaya figur-figur yang orang Indonesia gampang kenali siapa ya? Dulu kan zaman Asian Games dulu yang terkenal tuh ada Gurnam Singh pelari itu kan yang menang dapat medali emas itu ya. Itu sangat top zaman Soekarno tuh. Nah, sekarang siapa kira-kira yang figur, karena figur semacam ini kadang-kadang menjadi identifikasi sekaligus juga menjadi pengetahuan orang tentang ini loh representasi dari komunitas ini. Siapa kira-kira yang sekarang ada nih? Sayangnya udah almarhum tapi baru juga bukan Kaprem. bukan. Maksudnya tokohnya bukan. Itu HS Dillon, Pak. Iya. Tahun 2019. Itu CS sama kita itu. Oh, CS ya? CS itu. Tapi Bapak tahu nggak dia Sikh? Tahu. Tahu. Karena bisa pakai selalu dia. Iya, itu dia salah satunya. Karena untuk mengenali umat Sikh atau tidak itu bisa dilihat dari identitas berpenampilan ya, physically-nya betul. Ya, kadang-kadang seperti itu kemudian membantu orang untuk menyadari bahwa ada loh agama minoritas ini dan siapa ininya gitu. Itu sangat membantu orang untuk memahami. Makanya tadi saya tanya. Iya benar. Siapa? Tapi kan sekarang kan AS Dillon udah meninggal kan. Ada lagi yang lain. Ada mantan atlet ya, itu dulu dia sempat juga memenangkan medali. Tapi sekarang dia udah pensiun, masih ada sih orangnya. Itu namanya Suki kalau nggak salah ya. Suki. Atlet apa waktu itu? Tolak peluru. Tolak peluru, iya. Tapi sekarang udah pensiun ya. Iya. Ya, mungkin saya kirimin ya ini. Fotonya saya kirimin ya. Kak Prem Singh ini jadi tokoh nasional dari komunitas Sikh, agama Sikh di Indonesia ya. Kan ya. Iya. Tahu. Kalau pola pemukiman teman-teman Sikh ini gimana? Pemukimannya artinya kan kecenderungannya dulu kan selalu kalau orang satu latar belakang, satu identitas, kemudian kan sering berkumpul. Ini kalau zaman Belanda tuh kan ada pengelompokan kan, orang Chinese di sini, orang ini di sini, orang ini di sini. Nah, karena lebih safe, lebih secure kalau kita tinggal bersama-sama. Nah, kalau orang Sikh gimana? Misalnya kayak kalau di Pasar Baru kan dikenal, itu orang India tuh gitu. Kalau sekarang kan udah berkurang. Seperti itulah. Ada nggak nih pola-pola komunitas itu sejak zaman Belanda? Biasanya kita itu bermukim nggak jauh dari Gurdwara itu, Pak. Gurdwara. Makanya di mana ada beberapa keluarga Sikh berkumpul gitu, dia pasti akan mendirikan Gurdwara. Gitu. Jadi biasanya nggak jauh dari sekitaran Gurdwara. Tinggalnya. Kalau misalnya di Pasar Baru berarti daerah Sunter, Mayoran, itu mungkin dekat ke Tanjung Priuk juga, Koja ya. Itu di situ. Iya. Nah, Gurdwara tadi ketika dibangun,
orang tahu kan itu apa rumah ibadah kalian. Rumah ibadah ya. Itu ada reaksi nggak atau mereka? Kalau 3 gurdwara yang ada di Jakarta itu sama sekali tidak ada reaksi yang berarti ya. Untuk yang di Ciputat, di Pasar Baru dan di Tanjung Priok, dan yang terakhir ini baru ada di Bogor, daerah Gunung Sindur. Nah kebetulan itu adalah di komplek rumah ibadah yang lainnya juga. Di situ ada wihara, ada gereja, ada gurdwara. Tapi tidak ada pertentangan atau diskriminasi karena itu proyek toleransi. Toleransi. Itu proyek itu tunjukkan bahwa berdirinya rumah-rumah. Jadi izinnya itu sama seperti izin pendirian rumah ibadah tempat lain? Sama, tapi kita ini ya dianggapnya tempat ibadah Hindu lah, kalau secara administrasi pemerintah ya. Iya. Tempat ibadah Hindu ya. Jadi kalian di mata pemerintah Hindu. Iya. Terus KTP juga kalau agama tulisnya Hindu. Kalau anak-anaknya kalau sekolah di mana? Bukan di Gading Memori, bukan kan? Saya kebetulan sekolah Katolik, Pak. Sekolah Katolik. Iya. Nah, ketika Katolik itu diajar itu. Kalau saya mau belajar, saya ikutin pelajaran Katolik. Agama. Nah, itu kamu. Kayak anak-anak yang lain misalnya anak-anak itu salah satu tantangan sih, Pak. Ya. Jadi kalau di mana di beberapa sekolah itu ada pilihan untuk belajar agama, ya agama sih nggak ada. Jadi mau nggak mau ikutin agama yang lain. Tapi ada sekolah juga yang memberikan keringanan, jadi urusan nilai agama anak ini diserahkan sama tempat ibadahnya. Jadi tempat ibadah ngajarin si anak tentang agama Sikh, melakukan ujian sendiri, pengetesan sendiri, dan mengeluarkan nilai. Surat nilai itu ada begitu? Ada juga. Tapi secara umum kalian tetap kategorinya adalah agama Hindu. Iya. Jadi anak-anak ketika didaftarkan di sekolah misalnya, apa agamanya? Hindu. Iya. Sementara kalian merasa bahwa itu bukan. Ya. Berbeda. Sangat berbeda malah ya. Sangat Hmm. berbeda ya. Tapi untuk urusan administrasi ya selama ini seperti itu. Perkawinan? Nah, untuk perkawinan akhirnya adalah prosesnya dari tempat ibadah mengeluarkan surat. Itu dibawa ke PHDI, Parisade Hindu Dharma Indonesia. Kemudian dari PHDI mengeluarkan surat bahwa telah dijalankan perkawinan ini secara agama Hindu. Nah, itu dibawa untuk pencatatan sipilnya gitu. Nah, ada nggak keinginan dari pemuka-pemuka agama ataupun komunitas agama Sikh untuk agama Sikh itu menjadi bagian yang secara formal di negara ini, sehingga kemudian segala administrasi dan sebagainya adalah memang berdasarkan identitas kalian. Ada nggak keinginan? Betul Pak. Iya, ada keinginan seperti itu karena administrasi dan biasanya terkait dengan misalnya kalau ada sumpah gitu ya, sumpah dokter atau sumpah profesi, ini akan jadi masalah. Yang didatangkan nanti pemuka agama Hindu, sementara orang itu orang Sikh. Bukan Hindu gitu kan. Nah, jadi yang salah server. Maksudnya itu kan beda kan? Iya. Si Dylan dulu dia kan Komnas HAM ya, kenapa dia dulu nggak itu ya? Itu salah satu yang tokoh miss ya dari miss ya, nggak pernah dia juga. Karena memang kalau anteng-anteng aja nih, almarhum dua itu. Jadi memang ada usaha Pak, dialog dengan Kementerian Agama, dengan NGO, ICRP, kemudian belakangan dari Komnas Perempuan, itu juga bersama-sama ya kita dari Sikh, Bahai, Tao, Yahudi, dan Keharingan. Dan beberapa agama-agama ini kita audiensi, berdialog dengan tokoh-tokoh juga, sampai kemudian dengan dari instansi terkait.
ada dari Kementerian Agama, ada dari Kementerian Kemendagri, ada hukum, ya ditanya kenapa ini nggak bisa, ya akhirnya saling lempar-lemparan dari Kementerian Mendagri lempar ke Kementerian Agama, itu departemennya cuman segitu, dari Kementerian Agama kemudian melemparkan ke saling melempar gitulah Pak. Ya, jadi tapi rata-rata standar jawabannya apa? Ya, terutama umatnya masih belum banyak. Nah itu. Jadi namanya minoritas dong. Namanya benar. Mayoritas dong. Benar. Namanya juga agama minoritas. Jadi kalau misalnya dikatakan nanti ini bisa nulis di KTP, terus harus ada departemen agama Sikh. Terus nanti Bahai minta juga ada departemen agama Bahai. Ya, memang nanti tahu minta juga departemen agama tahu gitu. Seharusnya kan memang di kolom KTP itu tidak ada kolom agama. Itulah benar dia sekali. yang sebab betul Pak. Zaman Orde Lama itu tidak ada. Zaman Orde Baru lah kemudian ada kolom KTP. Kolom KTP. Agama disebut agamanisasi karena upaya untuk membendung pengaruh komunisme yang dianggap ateis dan tidak beragama. Jadi di semua orang Indonesia harus beragama. Benar. Tapi celakanya kemudian ketika orang beragama, yang karena ada kepentingan politik, yang diadopsi, yang diterima hanyalah yang besar-besar, yang banyak orangnya sebenarnya kecil-kecil ini diabaikan. Tapi kan beragama ya Pak ya. Tapi beragama. Ya kan yang sebenarnya yang paling penting beragama. Kalau negara lain saya rasa kan nggak ada. Kalau misalnya negara maju kan nggak ada. Saya nggak tahu di Malaysia ada nggak KTP? Nggak ada. Seingat saya nggak ada. Nggak ada. Di KTP-nya nggak ada, tapi waktu mereka nulis ada. Tapi nggak muncul. Nggak muncul, betul. Itu juga usulan kita sebetulnya. Karena kan KTP itu kan hanya membuat hal-hal yang umum. Benar. Tetapi keterangan yang lebih detail itu ada di kecamatan atau di kelurahan. Di sistem lah. Di sistem. Jadi bagusnya seperti itu. Jadi kalau bisa otomatis misalnya wah nanti kalau ada orang meninggal di jalan, dia nggak tahu agamanya, nanti repot. Padahal gampang kan nicknya aja bisa tahu nanti nicknya. Kira-kira buka komputer, dia ada dalam belakang keluarga ini, tinggal di sini. Benar Pak. Betul. Nggak, itu alasan aja itu. Alasan. Makanya memang saya setuju. Artinya ada dua pilihan sebetulnya. Kalau negara ingin bersifat adil dan memperlakukan warga negara setara, ya semua orang apapun latar belakangnya, agamanya harus masuk dalam KTP. Atau kalau tidak, ya dihapuskan saja kolom KTP. Betul. Tapi saya setuju ada teman-teman Sikh dan yang lainnya harus memperjuangkan. Iya, kita perjuangkan terus. Kalau bisa sih memang ini maju lagi ke Mahkamah Konstitusi. Terutama kemarin setelah yang tentang penghayat tahun 2017. Itu bisa ditimbangkan. Iya, kita itu benar Pak. Putusan nomor 97 tahun 2017. Tapi restriksi atau kesulitan yang dialami oleh teman-teman Sikh nggak ada ya sejauh ini ya? Diskriminasi dari tempat bekerja atau itu nggak ada. Relatif nggak ada. Kalau misalnya dari negara, ya itu tadi di administrasi. Selainnya itu kan udah diskriminasi juga. Itu udah diskriminasi Karena gini, aku bisa mengerti karena rata-rata memang teman-teman Sikh ini mungkin tidak mau cari masalah. Salah satunya. Baik. Dan kedua memang prinsipnya adalah kan memang tidak misionaris. Iya benar. Itu memang itu. Itu yang memang membuatkan saya bisa mengerti misalnya Ahmadiyah. Ahmadiyah ini kan cukup agresif. Itulah kemudian menimbulkan ketegangan. Kalau dia juga prinsipnya adalah non misionaris, mungkin nggak masalah. Nah itu salah satu penyebab gitu loh. Tapi inilah penyebab kenapa tapi bukan berarti karena baik-baik aja orang yang menerima kemudian hak-hak mereka tidak diberikan. Benar. Gitu loh maksud saya. Negara kan suka begitu. Ini orang udah aman nih, nggak ada apa-apa. Udah. Benar. Diabaikan aja udah gitu loh. Tapi hak dasar mereka harus diberikan. Nah inilah kalau ada orang pemerintah atau orang apa yang mendengarkan podcast kita hari ini, coba perhatikan bahwa teman-teman Sikh ini punya hak untuk diakui sebagai agama yang sama dengan yang lainnya gitu. Tapi biasanya kalau urusan agama mungkin maaf nih Pak.
dimaafin. Kalau urusan agama di Indonesia ini harus presiden, Pak, ya. Nah, itu kayak apa dulu? Apa tuh? Agama Konghucu ya. Oh, Konghucu iya. kan ada Gus Dur. Emang harus ada political will dari presiden. Presidennya atau Iya. kayak nggak tahu ini presiden baru nih, nggak tahu nih presiden ya baru mungkin nih. sebelum Pak Presiden Jokowi berakhir ya. Salah satu pencapaiannya bisa bakal diingat kalau mau. Ya. Jadi kalau nggak tadi lah, coba pertimbangan untuk melalui Mahkamah Konstitusi. Iya. Iya. Jadi selain tadi ya terkait administrasi di negara, penampilan fisik dari teman-teman Sikh ini kan memiliki simbol-simbol yang mungkin teman-teman setara, kawan setara yang nonton episode sebelumnya udah tahu ya. Terkait pakaian, kemudian simbol-simbol khusus yang digunakan oleh teman Sikh untuk keluar. Nah, pernah ada nggak sih kayak diskriminasi atau kalau misalnya tadi kan gak bisa dibilang diskriminasi ya kata dia kayak Assalamualaikum Pak Ustadz kayak gitu itu enggak karena itu naif kan ya Pak ya, itu naif gitu. Apakah ada kayak gak boleh masuk atau itu ada beberapa sih di kejadian yang di sekolah. Jadi misalnya anak ini dia itu dia masuk mau daftar dengan kondisi rambutnya panjang. Iya. Nah itu sama sekolah nggak diterima. Iya gitu tadi. Anak-anak umur sekolah masih dasar menengah tuh nggak pakai ini ya? Nggak pakai, jadi lebih kecil dia. Cuman dia rambutnya dia pelihara gitu. Jadi seperti jarjit lah. Jarjit yang di itu yang Upin Ipin itu ya. Jadi memang jarjit ini sebagai representasi ya teman-teman untuk kawan setara. Ini lebih kecil terubannya, cuman bungkus di depan aja. Depan aja. Oke. Yang perempuannya malah panjang-panjang berarti. Panjang, tapi ya perempuannya biasanya diurai aja Pak. Diurai aja. Iya. Nah, iya kan kalau misalnya di Indonesia ini punya beberapa aturan kalau misalnya di sekolah, misalnya rambut kan nggak boleh panjang kayak gitu. Jadi ada aturan-aturan tersebut berarti pernah ya atau tidak sama sekali? Nggak diperbolehkan memanjangkan rambut. Iya, kayak gitu, pernah. Tapi nggak, itu bagaimana pemecahannya? Iya, jadi pertama biasanya ada yang kita ajak untuk diskusi, kasih mengerti, kasih tahu. Kita minta surat dari PHDI juga. Dengan dukungan-dukungan itu ada yang bisa menerima. Tapi ada sekolah yang memang kita udah tahu dia itu nggak akan menerima gitu. Jadi dia sistemnya itu yang pakai hijab pun dia nggak terima gitu. Jadi yang pakai identitas agama dia nggak terima. Ada sekolah itu kebijakan sekolah ya. Tapi kan itu swasta itu Pak. Swasta itu Pak. Ya. Kalau kita bicara ini kan soalnya harus sekolah negeri. Oh negeri. Kalau di negeri bagaimana? Ya kalau di negeri secara umum penerimaannya relatif baik. Relatif baik ya. Nah, paling teman-temannya iseng-iseng aja kan. Ledek-ledek. Apa jahil gitu ya. Apa pernah ngalamin tuh hal-hal kayak gitu? Ya pasti. Coba dong kasih tahu. Ya kita lagi antang-antang tiba-tiba dijambak, ditarik gitu. Gitu-gitu aja sih. Ya kayak apanya lo gue nggak apa-apa, aku nggak apa-apa, atau dibalas. Itu kenakalan. Mungkin kategorinya sekarang mungkin bullying, bullying yang apa ya, yang les lah. Artinya kan ada bullying yang memang menjurus untuk perendahan, degradasi beda. Ini iseng lah, jahil. Kategori bullying juga, tapi masih kategorinya tadi iseng, jahil gitu. Karena saya bayangin berapa. Karena misalnya kalau Anda tahu berapa sih anak-anak yang di bawah umur usia remaja nih sekarang yang dari masih ada banyak juga Pak, ada puluhan ratusan juga ya di Jakarta ini. Di Jakarta. Dan mereka rata-rata sekolah di swasta. Di swasta. Iya. Ada juga yang di negeri tapi sedikit. Mayoritas di swasta. Swasta ya. Tapi sejauh ini memang tidak terdengar gitu ya. Hal-hal yang bersifat negatif gitu. Iya. Perlakuan tidak menyenangkan bagi mereka. Yang terlalu parah gitu nggak ada. Ada yang satu yayasan sekolah itu yang nggak akan menerima memang dengan alasan apapun. Alasan gitu. apapun ya.
Jadi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait agama Sikh ini, apa sih yang dilakukan oleh komunitas Sikh di Indonesia? Ya, kalau kita utamanya adalah membuka diri. Jadi Gurdwara itu banyak sekali dikunjungi dari teman-teman lintas agama, dari NGO, dari mahasiswa-mahasiswi perguruan tinggi. Itu banyak sekali yang berkunjung dan kita mengundang juga di hari-hari besar itu kita mengundang. Iya. Dari media mungkin Sejuk kalau pernah dengar Sejuk. Sejuk. Itu juga kita undang untuk datang ke Gurdwara meliput. Ya, gitu. Itu yang besar itu yang di Tanjung Priok itu? Itu yang paling tua, Pak. Yang paling tua, paling tua tapi tidak terbesar. Kalau paling besar dalam artian jumlah umat itu Pasar Baru. Pasar Baru itu. Kalau paling besar dalam artian luas tempatnya itu Ciputat. Luas tempatnya. Ya. Tapi gedung yang di Pasar Baru. Untuk umat. Jumlah umatnya banyak. Kak Prem, untuk peran media dalam mematahkan stereotip negatif kayak gitu, ada nggak sih? Ya bukan ada, banyak. Banyak ya, berarti sangat aktif besar. ya, aktif dalam, dan ini sebenarnya yang perlu kita giatkan ya sebagai di Setara gitu, untuk memberikan pemahaman kepada kawan Setara dan publik bahwa di Indonesia ini ada loh agama Sikh dan sudah ada lama dan mewarnai kebinekaan kita. Dan mungkin dari Kak Prem bisa memberikan pesan atau sepatah, dua patah, 10 patah kata untuk umat beragama lain dalam memahami agama Sikh. Untuk umat beragama lain? Iya, untuk umat beragama lain. Jadi solidaritas antar agama kayak gitu loh. Dalam menghadapi tantangan bersama. Karena kan sebenarnya banyak sekali fenomena-fenomena penting yang seharusnya kita lakukan bersama ya antar umat beragama, dan mungkin Kak Prem bisa memberikan. Ya, terutama mungkin yang umat beragama dari yang mayoritas itu bisa menyuarakan juga dan mendukung juga umat-umat beragama yang minoritas. Bukan hanya Sikh aja. Tapi Bahai, Tao, Yahudi dan yang lain-lainnya gitu. Jadi menyuarakan juga, mendukung juga. Salah satunya bagaimana? Misalnya jikalau ada acara-acara lintas agama itu yang terutama diadakan pemerintah, hanya 6 agama yang berdoa. Mungkin pemuka agama itu bisa mengusulkan juga kita ganti-gantian aja. Kalau semuanya diundang mungkin terlalu lama ya. Semuanya berdoa berapa jam, Pak. Kita gantian aja. Yang kali ini dari umat agama minoritas diundang. Nah, seperti itu. Jadi bersama-sama kita menyuarakan. Karena tantangan di Indonesia ini banyak ya, dan penting untuk saling menghormati, melindungi dan menjaga ya. Dari Pak Coki mungkin ada lagi? Ya memang itu kewajiban negara lah ya. Kewajiban negara. Bukan hanya memberikan perlindungan, tapi juga memperlakukan warga negaranya yang berbeda afiliasi keagamaannya untuk diperlakukan sama. Betul. Dan contoh paling sederhana adalah mengakui agama itu. Kedua adalah misalnya mengajak tokoh-tokoh agama itu untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan yang bersifat seremonial. Misalnya bisa bayangkan misalnya peringatan 17 Agustus misalnya. Kenapa enggak tokoh-tokoh agama minoritas itu diundang? Benar. Kan biasanya kan Jokowi ini kan mengundang tokoh-tokoh tradisional ya, dari suku etnis tertentu supaya merepresentasikan tradisi dan adat Indonesia. Tapi kenapa nggak sekarang juga untuk memperkaya keragaman, menunjukkan Indonesia adalah undanglah tokoh-tokoh agama minoritas. Apalagi kalau kemudian mereka tampil dengan dengan ciri mereka. Itu kan bagus tuh, menarik ya. Jadi semakin memperlihatkan bahwa ini loh Indonesia yang beragam. Beragam bukan hanya karena etnis, bahasa, tradisi, tapi juga agama. Itu penting ya. Dan sekali lagi bahwa mudah-mudahan tadi saya bilang mudah-mudahan ada yang mendengar bahwa
ya sudah sepatutnya lah agama-agama minoritas itu diperlakukan sama. Sama itu kan bukan hanya dalam hal perlindungan, tapi juga secara administrasi. Kalau administrasi tidak sama, ya kan, bagaimana? Karena bisa dengar, kawin pakai agama Hindu, padahal udah beda. Padahal sebenarnya kan tentu saja dalam ajaran agama Sikh ada kan? Ada cara tersendiri untuk untuk perkawinan kan? Ada sebagainya dan sebagainya. Nah itu kan berarti hak kalian kan tidak terpenuhi gitu loh. Nah itu yang tidak dipahami oleh pemangku kewajiban negara ini. Betul. Mudah-mudahan ini podcast semacam ini dan upaya-upaya lain dilakukan oleh teman-teman juga bisa semakin menyadarkan. Ini emang lucu sih sebetulnya. Masyarakat yang harus menyadarkan negara, bukan negara yang benar, karena ini adalah tugas negara sebenarnya, bukan tugas masyarakat. Tapi karena kita ini saling support ya, kita saling support kan, saling mendukung. Semoga ada dari instansi atau dari pemerintah yang mendengar tadi ya sudah dicatat pesan-pesan dan saran dari Kak Prem terkait administrasi kemudian lain-lainnya. Dan mungkin Kak Prem ini terima kasih sekali. Terima kasih sekali karena sudah jauh-jauh datang ke kantor Setara dari mana? Enggak jauh, dari Bintaro. Dari Bintaro ke kantor Setara sudah jauh-jauh. Kami harap kawan Setara mendapatkan inspirasi dan pesan yang jelas ya, bahwa Indonesia ini tadi seperti Pak Coki sebut, kita tuh beragam, kita bukan seragam. Dan semoga kawan Setara di sana sehat. Kita bertemu lagi di ngobrol santai selanjutnya. Dadah. Bye bye. Dadah.